Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apa perbedaan ASN dan PNS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebut makna dari aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN terbagi ke dalam dua profesi, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Aparatur sipil negara merupakan aset negara yang berperan menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sosok ASN harus memiliki kompetensi yang ditandai dari sikap dan perilaku yang profesional, memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan sebagai pelayan publik. Selain sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat, ASN juga sebagai perekat NKRI. Sehingga ASN harus benar-benar memberikan layanan terbaik guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan dari Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi, memajukan, dan mencerdaskan bangsa. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ketua KSN Agus Pramusinto. Ya tentu, karena ini orang yang bekerja di sektor publik itu harus mewakafkan hidupnya itu betul-betul untuk melayani publik. Dan itu berarti tuntutannya adalah mereka harus bekerja serius. Sekali lagi menjadi public servant, menjadi pelayan publik. Kita tidak bisa kemudian organisasi yang kita tempati itu kemudian hanya sebagai wadah untuk menghabiskan waktu hidup kita, tetapi kita betul-betul harus mewakafkan diri agar memiliki kontribusi pada negara. ASN juga harus menjadi agen perubahan, baik di lingkungan tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Di lingkungan kerja, ASN dapat memberikan contoh dan mendorong orang di sekitar melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dimulai dari aspek kecil seperti menjalankan kedisiplinan hingga melakukan pekerjaan sesuai perkembangan digitalisasi melalui penguasaan teknologi, termasuk di dalamnya kemampuan memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif di instansi. Sedangkan di tengah masyarakat, seorang ASN harus menjadi agen perubahan dengan memberikan dampak perubahan secara luas di tengah masyarakat. Yang namanya ASN itu adalah kunci dari perubahan negara ini menjadi negara yang maju. Karena itu setiap tindakan ASN itu adalah tindakan yang katakanlah harus membawa dampak pada lingkungannya gitu. Baik dalam kaitan dengan menyusun kebijakan, melakukan tugas-tugasnya di kantor dan sebagainya gitu. Nah, saya kira ini menjadi bagian yang harus kita lakukan sebagai ASN. Tidak hanya di kantor saja kita lakukan itu, tapi juga ketika kita di masyarakat, kita juga harus menyampaikan pesan-pesan yang menjadi keinginan pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah inginnya ke arah sana, maka kita harus arahkan juga masyarakat ke arah sana gitu. Jadi itulah yang namanya ASN itu. Jadi di mana-mana ASN itu harus selalu menjadi agen perubahannya pemerintah gitu. Jadi agennya pemerintah dalam menyampaikan hal-hal yang baik tentang kebijakan pemerintah.
Untuk terus mendukung ASN menjadi agen perubahan, Kementerian Pan-RB memberikan sejumlah penghargaan setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap ASN berprestasi yang membawa dampak besar bagi masyarakat. Penghargaan yang diberi nama ASN Awards tersebut terbagi dalam 3 kategori, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi, PPT Pratama Teladan, ASN Inspiratif, dan The Future Leaders. Untuk tahun ini, Kemenpan RB telah menerima 900 pendaftar yang masuk dalam 3 kategori tersebut. Dari jumlah tersebut yang akan dipilih untuk mendapatkan penghargaan hanyalah sekitar 9-10 ASN setelah melalui rangkaian tahapan penilaian dari para juri yang berkompeten. Penghargaan yang digelar setiap tahun ini akan membuat ASN menjadi lebih terpandang di masyarakat. ASN inspiratif adalah individu atau sekelompok orang yang dapat memberikan contoh dan dorongan terhadap orang di sekitarnya melalui sikap dan perilaku nyata yang memberikan dampak baik bagi masyarakat. Sedangkan ASN inovatif adalah individu atau sekelompok orang yang mampu menggunakan pemikirannya dalam menciptakan sesuatu yang baru atau belum pernah ada sebelumnya dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Inilah pasangan suami istri Randi Arianto dan Diah Lestiarini yang juga merupakan aparatur sipil negara. Randi saat ini merupakan seorang PNS di Kementerian Perindustrian, sedangkan Diah adalah PNS di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Sebagai aparatur sipil negara, mereka telah membuktikan pengabdian tak terbatas di instansi, namun juga kepada masyarakat. Pada tahun 2018, Randi dan Diah adalah sosok penerima penghargaan sebagai PNS inspiratif atas aksi nyata mereka sebagai pendiri dan pengelola Rumah Pintar Aisyah. Mereka terpilih karena mereka mampu memberikan perubahan besar terhadap masyarakat. Rumah Pintar Aisyah didirikan oleh Randi dan Diah pada 6 Februari 2015 sebagai bentuk keprihatinan khususnya kepada anak-anak di sekitar kediaman mereka di Bekasi, Jawa Barat. Mereka bermain dan lain-lain. Terus kemudian pernah kita panggil mereka, terus kemudian kita ngobrol lah istilahnya. Ternyata mereka butuh pendidikan lah istilahnya, seperti itu. Nah, akhirnya kita tercetuslah ide mendirikan Rumah Pintar. Ya, 5 tahun yang lalu kita dirikan Rumah Pintar. Nah, ada satu session ya, ketika itu kita ingin menggali tentang cita-cita mereka. Nah, ketika kita gali cita-cita mereka itu ternyata sebagian besar mereka itu takut untuk bercita-cita. Gitu. Jadi cita-citanya sesuai dengan profesi orang tuanya, pemulung, kemudian ojek, dan lain-lain gitu. Nah, kita ingin merubah mindset itu ke anak-anak itu, bahwa mereka bisa punya cita-cita yang tinggi, gitu, di luar cita-cita yang seperti tadi. Gitu. Makanya kita polanya adalah menemukan dan mengembangkan bakat anak. Jadi setiap anak itu punya bakat beda-beda, kita temukan, kemudian kita kembangkan sesuai dengan bakatnya. Sebagai pasangan suami istri, Randi dan Diah saling bekerja sama dalam mengelola kegiatan di Rumah Pintar. Mereka saling berbagi tugas. Sebenarnya saya sama suami ini berlainan, tapi ketika kita satukan ternyata itu bisa lebih berdampak lagi untuk masyarakat sekitar. Dan bisa dilihat nanti ketika keluar itu memang siapa suami saya yang banyak menghandle, kemudian ke anak-anak mungkin saya banyak yang handle. Jadi kita satukan itu dalam sebuah wadah lah, Rumah Pintar Aisyah. Kegiatan Rumah Pintar Aisyah sangat beragam, yang konsisten diadakan minimal seminggu sekali, dengan fokus kegiatan adalah mengembangkan potensi anak, mulai dari menulis cerita, mendongeng, permainan edukatif, memasak,
pentas seni, hingga membuat berbagai kerajinan tangan. Dengan harapan, anak-anak peserta program Rumah Pintar Aisyah memperoleh keahlian sebagai salah satu bekal mereka untuk meraih masa depan yang cerah. Kegiatan di Rumah Pintar Aisyah diikuti sekitar 110 anak. Sebagian besar adalah anak prasejahtera yang berada di lingkungan sekitar rumah mereka. Selain itu, Rumah Pintar Aisyah juga membentuk dan membina komunitas pemulung pembelajar dan anak-anak KPPA sekitar Bekasi sebanyak 35 anak. Kegiatan di Rumah Pintar Aisyah diberikan secara cuma-cuma. Untuk sumber pendanaan, Rumah Pintar memproduksi buku dan berbagai produk kerajinan tangan, dan 100% hasil penjualan digunakan untuk pembiayaan kegiatan di Rumah Pintar Aisyah. Kini, di masa pandemi COVID-19, Rumah Pintar Aisyah harus menyesuaikan berbagai kegiatan pembelajaran bagi anak-anak. Tidak mematahkan semangat mereka, saat ini kegiatan Rumah Pintar Aisyah di masa pandemi COVID-19 difokuskan dengan program berbagi bersama, berupa pembagian bantuan sembako kepada masyarakat sekitar yang terdampak yang mulai diadakan sejak bulan April. Tidak hanya di Bekasi, namun program ini juga berlangsung di Solo dan Pacitan. Pembagian sembako bagi warga terdampak pandemi ini rutin diadakan seminggu sekali. Seperti minggu pagi ini, di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, Randi dan Diah membuka lebar pintu pagar rumah mereka untuk membagikan 50 paket sembako berupa beras dan minyak goreng. Tidak melupakan anak-anak asuh mereka di Rumah Pintar, Randi dan Diah juga tetap rutin memberikan bantuan kepada anak-anak setiap minggu, berupa makanan siap saji dan bingkisan, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Kali ini anak-anak dari komunitas pemulung pembelajar dan anak-anak mendapatkan sarapan dan peralatan sekolah, berupa alat tulis dan seragam sekolah. Bagi anak-anak asuh Rumah Pintar, keberadaan rumah ini adalah rumah pewujud harapan meraih masa depan yang cerah. Salah seorang anak asuh di Rumah Pintar, Safa Kavena, yang duduk di kelas 5 sekolah dasar, sudah mampu menulis cerpen anak-anak yang dimuat di buku kumpulan cerpen produksi Rumah Pintar. Pertamanya suka baca komik, lama-lama bikin sendiri. Belajar menulis, menggambar, bahasa Inggris, sama memasak. Selain itu, di masa pandemi ini, Randi dan Diah juga turut membantu komunitas peduli lainnya agar penyaluran bantuan semakin meluas dan merata. Kepedulian Randi dan Diah terhadap masyarakat menjadikan mereka sebagai ASN sang agen perubahan. Mereka menyadari justru sebagai seorang ASN, mereka harus mampu membawa perubahan kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, ASN inspirasi itu seperti itu. Mereka yang memiliki dampak perubahan yang besar terhadap lingkungannya. Di dalam dunia ASN kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi. Jadi keberadaan kita dengan ketidakberadaan kita harus berbeda. Ketika kita ada, berikan yang terbaik untuk sebagai ASN untuk negara. Inovasi yang terbaik itu apa, tunjukkan bidangnya apa, geluti, dan jadikan itu sebagai spesialisasi yang nanti bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk instansi dan negara. Sementara di masyarakat kita merupakan elemen masyarakat. ASN di masyarakat harus bisa memberikan teladan yang baik, harus bisa mempunyai tempat di hati masyarakat dan bisa menunjukkan tidak hanya dalam bentuk akhlak yang baik, tapi bagaimana bisa memberikan kontribusi-kontribusi yang mungkin sesuai dengan passionnya masing-masing, bidangnya masing-masing, kompetensinya masing-masing. Sosok ASN lain yang juga berperan sebagai ASN berprestasi adalah Ana Rohdiana, seorang ASN
yang bertugas sebagai pendidik di Indramayu, Jawa Barat. Ana Rohdiana merupakan sosok ASN berprestasi kategori inovatif. Inilah kegiatan Ana Rohdiana, seorang pegawai negeri sipil yang mengabdi sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri Unggulan Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Di masa pandemi COVID-19, ia tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang pendidik. Seperti hari ini, ia harus mengajari anak didiknya sebagai persiapan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Sebagai seorang pendidik, Ana kerap memikirkan metode pengajaran bahasa Inggris yang efektif bagi siswa. Ia pun mulai menciptakan alat bantu ajar untuk membantu siswa lebih memahami pelajaran. Pada tahun 2018, secara sederhana, Ana membuat alat bantu ajar dengan mengajak siswa belajar sambil bermain. Tak puas, Ana terus berinovasi. Kali ini ia membuat sebuah aplikasi belajar bahasa Inggris memanfaatkan kedekatan siswa dengan gawai. Digital game ini di dalamnya ada recount text, ada descriptive text dan sebagainya, teks-teks yang ada di SMP, mata pelajaran SMP. Latar belakang daripada inovasi ini yaitu latar belakangnya karena sekarang revolusi industri 4.0 di mana transformasi digital, kemudian tuntutan zaman, kemudian juga sekolah, guru dan siswa memerlukan media yang bisa digunakan secara mudah lewat Android smartphone, Bu, karena kita tahu bahwa yang namanya Android smartphone itu sekarang bukan sesuatu yang barang mewah lagi ya, Bu ya. Hampir semua masyarakat kita menggunakannya. Jadi saya melakukan inovasi bagaimana supaya media permainan itu bisa digunakan lewat Android smartphone. Hasil inovasi tersebut berhasil membawa Ana menjadi juara dalam Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional 2019 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tak puas, Ana kembali mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris masih berbasis digital. Dan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris ini membawa Ana ke ajang pemilihan ASN berprestasi Jawa Barat tahun 2020. Dan Ana pun berhasil menjadi juara pertama ASN berprestasi kategori pejabat fungsional inovatif tingkat kabupaten kota se-Jawa Barat tahun 2020. Ana Rohdiana MPD, Kabupaten Indramayu, kategori PNS dengan karya nyata inovatif. Sebagai seorang ASN, Ana berhasil menunjukkan jati diri seorang ASN yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan mengaplikasikan ke dalam masyarakat, menjadikannya sebagai seorang ASN inovatif. Selain mengenalkan nilai kearifan lokal, aplikasi pembelajaran yang dibuat Ana juga memiliki beberapa keunggulan, antara lain murah dan mudah, seperti yang dirasakan oleh para siswa SMPN Unggulan Sindang, Indramayu. Nggak harus pakai online gitu, pakai itu offline gitu, jadi lebih hemat juga, nggak harus pakai kuota atau wifi juga kan, jadi lebih mudah aja gitu loh. Dan itu pun kayak unik banget, nggak bikin pusing, malah bikin enjoy gitu. Aplikasinya bisa dipakai secara offline, jadi nggak perlu kuota banyak, cuma paling buat download aplikasinya doang. Terus gampang digunainnya, terus dapat nunjang pembelajaran bahasa Inggris jadi lebih gampang gitu. Saat ini aplikasi digunakan di lingkungan internal sekolah dan sedang dalam proses memperoleh hak atas kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Agar dapat digunakan secara lebih luas lagi, khususnya bagi kalangan pengajar dan pelajar.
Sebagai aplikasi pembelajaran berbasis digital, justru manfaat aplikasi ini sangat terasa di masa pandemi COVID-19 karena dapat diterapkan dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Hal ini dirasakan oleh Sela, seorang guru mata ajaran bahasa Inggris yang turut menggunakan aplikasi tersebut. Media pembelajaran digital game Cerita Rakyat Nusantara ini sangat membantu saya dalam proses belajar mengajar di kelas atau pembelajaran jarak jauh atau daring, di mana digital game ini memiliki fitur-fitur yang menarik untuk para siswa dan bisa digunakan secara offline sehingga membantu kami para guru untuk bisa melakukan pelayanan pendidikan secara optimal kepada seluruh siswa. Digital game ini juga merupakan salah satu solusi media pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini, karena bisa diakses secara offline tanpa terkendala kuota internet maupun keterbatasan sinyal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada para ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah kabupaten kota. Penghargaan diberikan kepada mereka yang mampu berinovasi dalam pelayanan publik dan sistem birokrasi. Kategori berprestasi ASN inovatif diberikan kepada para ASN yang berhasil membuat solusi bagi setiap kendala. Nantinya, inovasi para penerima penghargaan akan diterapkan di sejumlah instansi sesuai peruntukan inovasi tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan. Selain itu, prestasi para ASN tersebut diharapkan dapat menularkan semangat kepada ASN lainnya. Begitu juga dengan aplikasi inovasi pembelajaran bahasa Inggris milik Ana. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu berencana menerapkan penggunaan aplikasi ke sekolah sekitar Indramayu setelah selesainya proses perolehan haki. Kami terus berinovasi dan alhamdulillah Bu Ani ini sebagai agen perubahan, mudah-mudahan ke depan dengan alat yang dia temukan bisa dimanfaatkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indramayu, syukur di sekolah lain. Randi, Diah, Ana adalah contoh sosok ASN berprestasi dengan menjadikan diri mereka sebagai agen perubahan. Bersumbangsih kepada masyarakat melalui berbagai cara pengabdian. Di luar sana, masih banyak sosok ASN lain yang juga mengukir nama harum, mengubah stigma negatif ASN dengan melakukan berbagai terobosan pelayanan bagi publik. Karena mereka menyadari, sebagai ASN, selama 24 jam mereka harus mampu menunjukkan jati diri ASN, bekerja cerdas, berintegritas, tuntas, dan ikhlas.